Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Serba Gelap. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan 4 hantu paling menakutkan yang ada di Pulau Kalimantan. Sebelum kita ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru join, yang baru mampir, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan di subscribe. Oke guys, kita lanjut ke ceritanya. Tidak bisa disangkal jika Indonesia memiliki segudang cerita misteri di setiap wilayahnya. Di berbagai daerah, misalnya Jawa, terdapat tempat-tempat keramat yang dipercayai dihuni oleh makhluk halus dengan wujud yang menyeramkan. Genderuwo adalah salah satunya, makhluk mistik dari kepercayaan dari agama Hindu dan Buddha. Ini sejenis makhluk dari bangsa jin dan dikategorikan sebagai PK atau penjahat kelamin, karena kebiasaannya yang suka membuat cabul kepada wanita. Kalimantan yang terkenal dengan perhiasan jenis batu alamnya ternyata juga mempunyai cerita misteri di dalamnya. Warga di sekitaran Kalimantan mempercayai dan mengalami peristiwa mistik yang datang dari dunia gaib. Makhluk halus yang paling membuat geger dan menakutkan di wilayah tersebut ketika ditemukannya sosok kuyang, siluman berwujud kepala manusia dengan organ dalam lainnya yang terbang untuk mencari makan pada malam hari. Selain kuyang, di Kalimantan ini juga masih memiliki hantu menakutkan lainnya. Sosok gaib menakutkan jenis apalagikah yang membuat warga resah? Berikut sosoknya. Yang pertama adalah Mariaban, si hewan bulu perindu. Siluman ini adalah hewan gaib berbulu lebat yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Masyarakat setempat biasanya mencari hewan ini untuk diambil bulunya, yang dapat digunakan untuk memelet wanita. Makhluk ini dikatakan sangat gemar dengan darah. Dia bisa menyerang dan menyantap manusia yang ditemui di wilayah kehidupannya. Kemunculan Mariaban tidak bisa diprediksi, kadang bersembunyi, kadang ia muncul dengan menyamar sebagai wujud manusia yang tidak begitu sempurna karena badannya yang besar dan matanya yang merah. Orang yang menyimpan bulu atau minyak Mariaban biasanya akan terpengaruh oleh sifat makhluk itu sendiri. Orang tersebut akan memiliki sifat yang emosional, membuat kekacauan di mana-mana, dan bahkan bisa membunuh manusia begitu saja. Yang kedua, hantu air berwujud tikar. Hantu banyu berwujud seperti tikar yang terdapat di dalam air, biasanya mendiami sungai-sungai angker dan sewaktu-waktu muncul ke permukaan. Hantu ini dapat menggulung manusia yang berenang sehingga dapat kehilangan nyawa karena lemas. Kadang-kadang juga digambarkan sebagai sosok makhluk seperti labi-labi. Lokasi diduga sering ditemukan sungai dan danau. Menurut kabar dari warga setempat, hantu banyu ini memiliki ciri-ciri ketika kita menyentuh air sungai Musi, maka air di permukaan terasa hangat, tapi di dalamnya air tetap dingin. Atau air di permukaan tenang, tapi di dalam air berputar-putar. Selain menyerang orang yang berenang, hantu banyu juga menyerang orang yang berperahu dengan rambutnya yang panjang dan mirip
sotong hantu ini mampu membuat sebuah perahu karam. Yang ketiga, Anaxima, si bayi pemakan jantung. Cerita kerakyat tentang Anaxima ini penuh misteri. Kabar yang beredar luas mengatakan Anaxima berasal dari anak kapang atau anak terlahir dari hubungan tidak sah. Karena merupakan anak hubungan gelap, maka ibu sang bayi membuangnya ke dalam hutan lebat setelah dilahirkan. Untuk membuang rasa malu, bayi yang baru lahir ini menangis sejadi-jadinya dan kemudian dihampiri oleh takau atau sejenis hantu paling kuat dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan tersebut. Bisa berubah bermacam bentuk dan ilmunya sangat tinggi. Ia pun dipelihara oleh hantu tersebut. Karena dipelihara oleh hantu, maka Anaxima pun memiliki ilmu hantu dari takau. Anaxima mempunyai ilmu yang lumayan hebat, semacam ilmu pengasih. Dengan tangisannya, orang akan terpesona sehingga mencari-cari sumber suara. Hantu ini akan memakan jantung manusia hidup ketika ia berada di pangkuan seorang yang ibah ketika mendengar ia menangis. Dalam pangkuan orang itulah cara Anaxima membunuh manusia, sedikit demi sedikit, memakan daging punggungnya sampai berlubang. Setelah itu diambil jantungnya kemudian dimakannya. Yang keempat, hantu berwujud setengah kambing dan setengah manusia. Hantu kambe merupakan jenis hantu yang berwujud setengah kambing atau binatang dan setengahnya lagi manusia. Ada yang menceritakan hantu ini memiliki badan manusia dengan rambut yang panjang dan berkaki kambing, seperti fauna dalam dongeng Eropa. Tetapi ada juga yang meyakini hantu ini memiliki wujud seperti kambing dengan surai yang panjang. Makhluk ini tidak membunuh manusia. Siluman ini bertubuh kerdil dan biasanya mengganggu kambing. Kehadirannya biasanya diikuti dengan suara kambing ribut yang diyakini disebabkan hantu ini ikut menyusu pada induk kambing. Lokasi yang paling sering ditemukan yaitu di semak belukar dan kandang kambing. Jadi itulah guys 4 hantu yang konon katanya sangat menyeramkan yang ada di Kalimantan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru join, mau dukungannya di like, di share, dan di subscribe. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.